Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hasbi dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Saintek. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dalam mata kuliah algoritma pemrograman tentang materi Python if else. Yang pertama, apa itu Python if else? Python if else ialah kondisi Python dengan pernyataan if, yang mana Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika. Misalnya adalah sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari, lalu lebih besar dari atau sama dengan. Misalnya pada kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Paling sering dalam pernyataan ialah if dan loop. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Kemudian contohnya adalah misalkan adalah A sama dengan 33, B sama nilai 200. Jika B lebih besar dari A, maka ketikkan print, kemudian B is greater than A. Maka komputer akan mencetak kalimat tersebut dengan B is greater than A. Dengan contoh ini, kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A, karena A ada 33 dan B ada 200. Kita tahu bahwa 200 lebih besar dari 33. Jadi kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A atau B is greater than A. Kemudian Python bergantung pada identitasi atau identitas. Misalnya ada spasi putih di awal baris untuk menentukan ruang lingkup dalam kode bahasa pemrograman. Sering menggunakan kurung kurawal untuk tujuan ini. Misalnya ada pernyataan tanpa identitasi. Misalnya ada A 33 dan B ada 200. Jika B lebih besar dari A, maka kita beri dengan tanda kurawal dengan spasi atau kosong, print B is greater than, maka akan tercetak B is greater than A. Kemudian jika tanpa identitasi atau tanpa garis spasi putih, maka akan dihasilkan kesalahan atau error. Kemudian ada elif. Kata kunci elif adalah kata cara Python mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Misalkan adalah A ada 33 dan B ada 33. Jika B lebih besar dari A, maka kita lakukan print B lebih besar dari A. Kemudian elifnya adalah A sama dengan B. Maka kemudian print A dan B adalah equal atau sebanding atau sama. Maka elifnya akan muncul, yaitu A dan B adalah sebanding. Dan contoh ini A sama dengan B jika kondisi pertama tidak benar, tetapi kondisi elif benar. Jadi kita mencetak layar bahwa A dan B adalah sama. Kemudian ada else. Kata kunci else menangkap apapun yang ditangkap oleh kondisi sebelumnya. Contoh, misalkan A memiliki bilangan nilai 200 dan B memiliki nilai bilangan 33. Jika atau if B lebih besar dari A, maka print B is lebih besar dari A. Kemudian elifnya adalah A sama dengan B. Lalu kemudian print A dan B adalah sama atau equal. Kemudian ada else, print, kemudian A dan B adalah sama dengan B, atau A lebih besar dari B. Kemudian akan tercetak print pada else, yaitu adalah A adalah lebih besar daripada B. Dan contoh ini, A lebih besar dari B jika kondisi pertama tidak benar, juga kondisi elif yang tidak benar. Jadi kita pergi ke kondisi lain dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Maka dapat dilakukan dengan tanpa elif. Misalkan dengan tanpa elif bisa dilakukan dengan print else tersebut. Lalu kemudian ada shorthand if. Shorthand if biasanya dilakukan dalam satu pernyataan untuk dieksekusi. Dapat meletakkannya di baris yang sama dengan pernyataan dengan if. Contohnya adalah A memiliki nilai 200 dan B memiliki nilai 33. Jika A lebih besar dari B, print maka A lebih besar dari B, maka akan tercetak A lebih besar dari B.
Kemudian ada shorthand if else. Jika hanya memiliki satu pernyataan dan untuk eksekusi, satu untuk jika, maka satu untuk yang lain. Dapat meletakkannya semuanya di baris yang sama. Misalnya satu pernyataan A ada sama dengan 2 dan B memiliki 330. Maka memiliki satu pernyataan yaitu ialah print A nilai A if A lebih besar dari B, else print B. Maka akan dihasilkan shorthand if else adalah B. Kemudian teknik ini dikenal sebagai operator ternary atau ekspresi bersyarat. Juga dapat memiliki beberapa pernyataan lain pada baris yang sama. Contoh, A sama dengan 330, B 330. Maka print A jika A lebih besar dari B, else kemudian print dengan tanda string jika A sama dengan B, else-nya kemudian print B, maka hasilnya yang sama. Kemudian ada kata AND. AND biasanya itu adalah kata kunci, operator logika yang digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Yaitu contoh adalah A adalah 200 dan B dari 33 dan C dari 500. Jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari A, maka print kedua kondisi adalah benar. Maka hasilnya adalah tercetak kedua kondisi adalah benar. Kemudian ada OR. Kata kunci OR adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Contohnya ada jika lebih besar dari A atau jika lebih besar dari C. Misalnya A adalah 200 dan B dari 33 dan C dari 500. Jika A lebih besar dari B atau A lebih besar dari C, maka print yang terakhir adalah kondisinya yang tetap masih sama atau benar. Kemudian ada nested if. Nested if dapat memiliki pernyataan if. Di dalam pernyataan if ini disebut dengan pernyataan nested if. Contohnya ada X sama dengan 41. Jika X lebih besar dari 10, maka print di atas 10. Kemudian jika X lebih dari 20, X dari 41, maka itu juga lebih di atas 20. Kemudian else print, tapi itu sebenarnya kurang dari 20. Maka kata cetak adalah di atas 10 itu benar. Dan juga di atas 20 itulah benar. Namun print dia di bawah 20 juga salah karena 40 itu di atas 20. Kemudian adalah past statement. Pernyataan if tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu memiliki pernyataan if tanpa isi, maka masukkan pernyataan past untuk menghindari kesalahan. Misalnya A sama dengan 33 dan B adalah 200. Jika B lebih besar dari A, maka pas, maka akan disebut tidak akan tercetak dan tidak akan ada kesalahan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.